TGP Angkatan 10 dari Serdang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama kepala sekolah saya sendiri yaitu Bapak Yusuf Damiang. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan pemimpin. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Harapan juga saya Bu gitu. Iya Pak, saya juga baik Pak. Nah kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait pengambilan keputusan pemimpin. Iya. Saya punya beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Biasanya minta tolak ukurnya adalah kebenaran dan kesalahan. Kalau dia sudah bisa kita pastikan kasus itu benar dan salah, itu biasa cenderung ke bukti moral. Tapi kalau dia kasus yang merupakan benar dan benar, itu yang menjadi dilema etika. Kira-kira begitu. Baik. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Berarti di pertanyaan kedua ini Ibu lebih cenderung ke dilema etika nampaknya. Iya. Oke. Kalau sudah menghadapi kasus yang dua-dua sama, itu biasanya pengambilan keputusan ditargetkan pada yang mana yang menjadi prioritas itu ya. Yang kedua, yang mendasarnya adalah intuisi, perasaan. Nah, selain tadi prioritas, kemudian intuisi juga kita perlu libatkan untuk bisa mengambil lebih bijaksana keputusan tadi, kira-kira gitu. Berarti prioritas dan intuisi ya Pak, Betul. agar lebih bijaksana mengambil keputusan. Iya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau menyangkut kasus-kasus yang sifatnya dilema etika, itu pertama saya harus kuasai dulu masalah. Jangan serta-merta kita ambil keputusan tapi belum tahu masalah kan. Setelah tahu masalah, kemudian kita lihat kira-kira titik masalah ini bisa diselesaikan sendiri atau memang perlu melibatkan mitra kerja saya. Saya kan di sekolah ini menganggap guru itu bukan bawahan, tapi mitra kerja. Ada mitra yang lebih khusus, mungkin ada wakil-wakil saya. Jadi saya akan coba mintai pendapat mereka atau juga bisa ke guru-guru yang saya anggap senior, sehingga memungkinkan apapun keputusan yang akan diambil nanti itu lebih bijaksana dan lebih memuaskan beberapa pihak. Memang tidak akan ke semua, tapi beberapa pihak kira-kira begitu. Berarti yang pertama Bapak tadi kuasai dulu Masalah, dan habis itu Bapak berkolaborasi kolaborasi dengan Bapak mitra kerja kita. agar tidak hanya menguntungkan ke satu pihak. Betul. Baik. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif adalah itu tadi, kembali mempertimbangkan faktor prioritas dan faktor intuisi. Biasanya efektif. Kalau kita lari dari itu, kadang-kadang cenderung keputusan itu malah melenceng kan. Nah, gitu. Baik, tadi hal yang efektif. Kalau sekarang nih yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang menjadi tantangan Bu, saya mengambil dari paradigma kasihan dan kesetiaan. Kadang-kadang ya kita dihadapkan pada dua pilihan memang. Satu sisi kita bisa merasa kasihan, tapi di sisi lain juga ya ada kesetiaan yang harus kita tambahkan, sehingga ini jadi ada konflik peran memang sebagai pimpinan. Tapi kembali untuk bisa mengambil sikap yang tegas, ya paling tidak kita harus saja pertimbangan tadi berdasarkan perasaan gitu. Jadi Bapak sama ini tantangannya ya tentang perasaan tadi ya Pak. Betul. Kasihan dan kesetiaan. Iya, itulah tantangannya Pak ya. Nah, untuk yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Prosedur jadwal saya pikir tidak ada. Kalau ada masalah, saya punya prinsip selesaikan segera mungkin, jangan tumpuk-tumpuk, karena tidak ada jaminan kalau besok juga tidak muncul masalah yang lain kan gitu. Jadi
selagi masalah itu masih bisa diselesaikan di tempat secara langsung, eksekusi. Kalaupun tidak, mungkin perlu masukan dari beberapa rekan sejawat atau rekan tadi, ya minta pendapat dan kalau bisa hari itu juga. Gitu. Berarti Bapak lebih milih hari itu juga ya Pak? Betul. Ada masalah hari itu juga. Kelar. Iya, kelar. Nah, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau seseorang nggak ada, tapi beberapa orang banyak. Kenapa? Saya melibatkan mitra kerja. Misalnya ini ruangan saya. Di sebelah saya itu ada ruang tata usaha. Ada 2 staf pegawai kita yang bisa jadi juga saya untuk minta pendapat. Saya tidak lihat usia, tapi saya yakin dengan pengalaman mereka. Di samping itu juga ada wakil-wakil 3 kan, plus nanti ada guru-guru senior yang saya bisa minta pendapat mereka. Sehingga ya saya tidak pernah mau main sendiri karena saya yakin dan percaya pemikiran lebih dari satu itu lebih jauh baik dibanding dengan pemikiran tunggal. Gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Oke. Pembelajarannya saya ingin sampaikan 2 kalimat. Kalimat pertama, jangan katakan yang sebenarnya, tapi katakan yang sebaiknya. Yang kedua, jangan buat yang sebenarnya, tapi buat yang sebaiknya. Maksudnya begini khususnya. Kadang-kadang ya menyangkut mitra kerja kita, katakanlah guru yang melanggar tata tertib, norma di sekolah, regulasi, apapun namanya itu, ya tidak serta-merta langsung kita vonis bersalah, justice nama itu kan. Tapi kita beri kesempatan mungkin sekali, 2 kali. Yang ketiga juga masih ada pelanggaran, kita ajak berbicara. Apa kira-kira kendala? Biar kita paham situasi bapak yang atau ibu yang bersangkutan kan. Kemudian kita cari solusi bersama. Jadi tidak langsung, ya memang benar dia salah dengan melanggar peraturan. Tapi kan kalaupun kita harus berbuat yang langsung tegas kan nggak solusi. Karena mereka juga punya perasaan. Barangkali dia punya harapan untuk bisa berbaik atau berubah ke depan. Begitu. Baik, terima kasih ya Pak atas jawaban-jawaban Bapak. Terima kasih atas waktu Bapak yang Sama-sama. bersedia untuk saya wawancarai hari ini. Baik. Terima kasih ya Pak. Iya. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Sylvia Susana dari CGP Angkatan 10 Deli Serdang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Sudarsi SPD selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 104215 Sudirejo, Kecamatan Namurambe. Nah, kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu wawancara terkait pengambilan keputusan pemimpin. Baik, mari kita lakukan wawancara dengan Ibu Sudarsi SPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kali ini kita akan wawancara ya Bu. Oke. Ya, saya akan mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan pemimpin. Kita langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama nih. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya yang pertama mengidentifikasi kasus apa yang terjadi. Setelah itu saya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan guru-guru yang terlibat dalam kasus tersebut, siapa saja yang terlibat. Setelah itu menguji kebenaran yang ada dan dilakukan dengan pengujian kebenaran, lalu musyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah sudah sesuai dan disepakati bersama. Baik, berarti yang utamanya itu komunikasi, kolaborasi yang seperti kan Bu. Untuk pertanyaan kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang menjadi dilema bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang pertama harus saya perhatikan terlebih dahulu.
Jadi Ibu berpegang teguh pada peraturan kan seperti itu kan Bu. Iya. Nah, lalu untuk pertanyaan ketiga ini, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan sebelum mengambil keputusan, biasanya saya mencari fakta atau data. Setelah itu memanggil yang bersangkutan, koordinasi dengan pihak terkait, berkomunikasi dengan guru yang lain, serta berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait lah dalam masalah tersebut. Ya, berarti komunikasi juga ya Bu yang Iya. penting gitu kan. Nah, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif itu yang pertama yaitu bahwa keputusan yang saya ambil haruslah melalui musyawarah dengan pihak internal, yaitu pihak guru dan juga dengan staf yang ada di sekolah saya ini. Musyawarah ya Bu? Iya. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan yang tadi, biasanya seperti ada anak-anak di sekolah sini yang bapaknya memiliki jabatan lah begitu di pemerintahan. Setelah itu ada beberapa anak yang misalnya dia bapaknya itu seorang LSM, jadi ada campur tangan dan pihak-pihak lain lah di sekolah ini gitu. Berarti tantangannya itu jabatan orang tua siswa gitu Iya. ya Bu ya. Untuk pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan nih di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang udah Ibu jalankan? Karena kasus ini kan kadang sering muncul, sehingga tidak ada jadwal khusus ya, dan khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Tergantung ringan beratnya sebuah kasus tersebut. Jika kasus itu ringan, maka dapat saya selesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, saya harus meninjau ya, seperti ada fakta, melalui data, komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid dengan murid juga, lalu koordinasi dan musyawarah dengan tim guru untuk mengambil keputusan yang terbaik. Berarti tergantung ini ya Bu, kasusnya itu ringan atau berat Iya. ya. Untuk pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah itu tadi, komunikasi yang baik dengan tim seperti dengan guru, staf dan lain sebagainya seperti komite, wali murid, dan yang penting di sini peraturan yang berlaku atau yang telah disepakati bersama. Baik, kembali lagi tadi tentang koordinasi kan Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, pertanyaan nomor 8 ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah dalam mengambil keputusan ini pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Itu saja ya. Baik, berarti ujungnya itu harus berpihak pada murid dan sebuah Iya. keputusan itu harus Iya, berpihak betul sekali. kepada murid. Baik, terima kasih ya Bu atas waktu Ibu sudah bersedia berbincang dengan saya pagi hari ini, dan kita sudah melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan pemimpin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, sama-sama.